Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi. Nah sekarang untuk hari ini kita akan belajar konsep persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas. Dan harta atau aset sama dengan modal atau kata lainnya ekuitas. Atau harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta atau aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Jadi, harta merupakan semua kekayaan perusahaan yang merupakan sumber-sumber ekonomis perusahaan yang berupa benda maupun bukan benda atau tidak berwujud. Untuk memudahkan membaca laporan, harta digolongkan dengan urut-urutan berdasarkan likuiditasnya, atau mudah dan cepat harta dicairkan menjadi uang. Penggolongan harta berdasarkan likuiditasnya sebagai berikut. Harta lancar, ada kas, surat-surat berharga, ada piutang, persediaan, beban dibayar di muka. Kas yaitu alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan meliputi semua uang tunai yang dimiliki perusahaan, baik yang ada di berangkas, yang disimpan di bank maupun alat pembayaran lain yang dapat diterima oleh bank sebesar nilai nominalnya, misalkan cek dan giro. Selanjutnya surat-surat berharga adalah jenis-jenis surat yang mudah untuk diuangkan dengan cara dijual di bank atau di bursa dengan tujuan untuk mengoptimalkan jumlah uang kas perusahaan. Jadi, surat berharga ini bersifat investasi jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Nah, misalnya saham dan obligasi. Selanjutnya ada piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain. Menurut sumber terjadinya piutang digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada piutang usaha atau dagang dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang timbul atas penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal. Sedangkan piutang yang diperkuat dengan promes atau janji tertulis mengenai syarat-syarat pembayarannya dan tanggal jatuh temponya disebut dengan wesel tagih. Selanjutnya ada persediaan.
Nah, persediaan adalah barang-barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali. Persediaan mencangkup barang jadi yang telah diproduksi, barang dalam proses penyelesaian, maupun bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir ada beban dibayar di muka. Artinya, pembayaran di muka atau persekot atas pembelian barang atau penyerahan jasa yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Misalnya, persekot sewa, persekot asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah surat berharga dalam harta lancar, tetapi sifat investasinya dilakukan dalam jangka lebih dari 1 tahun dan tujuannya bukan untuk memutarkan kelebihan uang kas perusahaan. Yang termasuk dalam investasi ini adalah investasi dalam bentuk saham, investasi dana-dana, dan investasi rupa-rupa. Yang ketiga, harta tetap. Harta tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Harta tetap terdiri atas peralatan, kendaraan, gedung, tanah, dan mesin. Harta tetap kecuali tanah secara berangsur-angsur mengalami penurunan kegunaannya. Maka dalam akuntansi, atas harta tersebut harus dilakukan penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat. Untuk mencatat jumlah penyusutan yang telah dilakukan dipergunakan akun akumulasi penyusutan dan akun beban penyusutan. Jumlah yang dapat disusutkan adalah sebesar harga perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk harga perolehan dalam laporan keuangan dikurangi dengan nilai sisanya. Selanjutnya yang keempat, harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud adalah hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, harta tidak berwujud dapat diperoleh dengan cara membeli dari pihak luar atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Nilai harta tidak berwujud pada akhirnya akan habis pada saat tertentu, sehingga harga perolehan harta tidak berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama taksiran masa manfaatnya. Berdasarkan eksistensinya, harta tidak berwujud dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. Selanjutnya yang kelima, harta lain-lain. Harta lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam harta tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam harta lancar, investasi, maupun harta tidak berwujud. Nah, misalnya harta tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemegang saham, dan beban pendirian perusahaan yang ditangguhkan. Selanjutnya ada kewajiban.
atau utang. Nah, kewajiban merupakan utang perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi, kewajiban merupakan utang yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu atau klaim atau tuntutan seseorang atau kelompok perorangan terhadap kekayaan perusahaan. Untuk memudahkan pembaca laporan, kewajiban digolongkan dengan urut-urutan berdasarkan jangka waktu pelunasan sebagai berikut. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana yang lebih lama. Yang meliputi yang pertama itu ada utang usaha atau dagang. Selanjutnya ada utang wesel. Ada beban masih harus dibayar. Selanjutnya ada uang muka. Yang pertama ada utang usaha atau dagang, adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi kepada pihak lain karena pembelian barang atau penerima jasa secara kredit. Selanjutnya ada utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena janji tertulis kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada beban masih harus dibayar. Artinya, perusahaan telah menerima jasa dari pihak lain pada 1 periode tetapi belum dibayar. Nah, contohnya ada utang gaji, utang pajak, dan utang bunga. Yang keempat, ada uang muka. Uang muka adalah kewajiban yang timbul karena perusahaan menerima uang lebih dahulu, sedangkan penyerahan barang atau jasa dilakukan pada periode mendatang. Selanjutnya, yang kedua, ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan sejak tanggal pembuatan neraca. Kewajiban ini dapat diubah menjadi kewajiban jangka pendek jika terhitung tanggal neraca tertentu. Kewajiban tersebut harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jenis kewajiban jangka panjang antara lain, yang pertama itu ada utang hipotek. Yang kedua ada utang obligasi. Yang ketiga ada kredit investasi. Yang pertama ada utang hipotek. Nah, utang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin
dengan harta tidak bergerak. Misalnya, ada tanah dan gedung. Apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut. Yang kedua, ada utang obligasi. Utang obligasi di sini adalah kewajiban yang timbul karena perusahaan menerbitkan surat-surat obligasi. Nah, surat obligasi adalah janji tertulis untuk membayar pinjaman pada tanggal yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada kredit investasi. Nah, kredit investasi di sini adalah kewajiban yang timbul karena perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak lain untuk melakukan investasi. Selanjutnya yang ketiga, ada kewajiban lain-lain. Kewajiban lain-lain adalah utang yang tidak dapat secara layak diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. Misalnya, ada utang kepada pemilik saham. Nah, setelah ada kewajiban, Ibu akan menjelaskan tentang modal. Modal adalah hak yang dimiliki oleh pemilik atas kekayaan perusahaan, yaitu sebesar selisih antara total aktiva dengan kewajiban perusahaan. Bagi perusahaan, modal adalah utang kepada pemilik. Besarnya modal sama dengan aktiva dikurangi utang. Oleh karena itu, modal disebut aktiva neto. Akun Freud merupakan akun kontra modal, artinya termasuk akun modal tetapi bersifat mengurangi. Yang membedakan menjadi bermacam-macam modal adalah tergantung pada bentuk perusahaannya, sehingga nama dan sebutannya berlainan. Bagi perusahaan, persekutuan akun modal disertai nama pemiliknya, misalnya modal Tuan Gunawan, modal Tuan Hanipan. Untuk perseroan terbatas, nama modalnya adalah saham. Yang termasuk dalam modal adalah laba yang ditahan. Modal dapat bertambah karena investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan, dan juga dapat berkurang karena penarikan kembali penyertaan pemilik, pembagian dividen dan rugi. Nah, selanjutnya akun modal ini dijadikan untuk pembuatan laporan perubahan modal, tetapi masih terkait dengan laporan laba atau rugi. Kaitannya adalah untuk mengetahui apakah ada tambahan atau pengurangan modal karena laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, akun dalam laporan laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan. Yang kedua itu ada beban. Pendapatan adalah penambahan kotor terhadap perusahaan sebagai hasil kegiatan operasi perusahaan. Pendapatan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, beban di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada beban usaha. Yang kedua, ada beban di luar usaha.
Beban adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh pendapatan. Pengertian beban di sini adalah biaya yang telah dipakai. Beban dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu ada beban usaha. Yang kedua ada beban di luar usaha. Beban usaha atau operasional yaitu beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan operasional. Yang kedua ada beban di luar usaha. Beban di luar usaha adalah biaya yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau usaha pokok perusahaan. Misalnya saja ada beban bunga dan rugi penjualan aktiva. Baik anak-anak, untuk materi konsep persamaan dasar akuntansi sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.